Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kesabaran umat Islam dan elemen-elemen anak bangsa pribumi Nusantara sudah berada di titik nadir. Pribumi Nusantara sudah lama bersabar dengan segala tingkah pola Habib-Habib Ba'alawi di negeri ini. Semenjak kedatangan mereka yang sengaja didatangkan kolonial Belanda ke Nusantara, untuk membantu meredam perlawanan rakyat yang semakin masif dan merepotkan Belanda. Perlawanan rakyat yang dipimpin banyak ulama di hampir seluruh wilayah Nusantara membuat Belanda harus mencari cara melemahkan perlawanan rakyat. Pihak Belanda tahu persis jika masyarakat pribumi Nusantara sangat menghormati orang-orang Arab, terutama kepada zuriat Rasulullah. Dengan berbekal pengetahuan itu, maka Belanda membuat skenario dengan mendatangkan orang Arab keturunan Yaman. Orang-orang pendatang dari Yaman ini banyak yang dipekerjakan oleh Belanda. Semenjak kedatangan imigran Yaman sampai saat ini selalu menjadi masalah. Keturunan mereka yang banyak tersebar di Nusantara juga selalu membuat masalah dengan umat Islam pribumi Nusantara. Jika selama ini umat dan ulama-ulama Nusantara sudah sangat bersabar, itu tak lain dan tak bukan hanya karena ingin menjaga kebinekaan, persatuan dan ketentraman negeri ini. Tetapi setelah sekian lama kita bersabar, banyak dari kalangan Habib Ba'alawi semakin menunjukkan sikap arogan dengan merendahkan umat, bahkan juga kalangan ulama pribumi direndahkan. Mereka benar-benar tak tahu berterima kasih, sudah diberikan tempat dan kesempatan tinggal dan menikmati hidup di negeri ini. Tetapi malah mau berlaku seperti majikan. Tuntutan umat yang semakin luas, yang menghendaki para Habib Ba'alawi membuktikan pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah, karena pengakuan inilah yang menjadi pangkal dari semua masalah. Pengakuan mereka sebagai zuriat Nabi telah melahirkan banyak penyimpangan yang dilakukan Habib Ba'alawi. Semoga polemik nasab ini bisa menyadarkan mereka dari kesalahan selama ini. Jika Habib-Habib Ba'alawi masih tetap ngotot mempertahankan pengakuan mereka sebagai cucu Rasulullah tetapi enggan membuktikan, dan mereka masih mempraktekkan cara-cara dakwah yang hanya berupa doktrin, dongeng halu, dan klaim terhadap berbagai hal, maka kesabaran umat Islam Nusantara yang sudah ada pada titik nadir akan sirna, dan dapat dipastikan mereka tak akan mendapatkan tempat lagi di negeri ini. Meskipun saat ini masih banyak umat Islam, kiai dan ulama yang masih membela Habib-Habib Ba'alawi, tetapi pada saatnya setelah kebenaran yang disuarakan banyak orang terbukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, maka mereka pasti akan berubah pikiran. Seperti yang sedang viral, bocornya pembicaraan Kiai Ali Badri di media sosial yang membahas polemik nasab. Kita bisa tahu, jika ada pihak-pihak yang berusaha memadamkan api perjuangan banyak kalangan yang sedang memperjuangkan kesetaraan dan kebenaran. Kita akan simak isi pembicaraan Kiai Ali Badri. Rabi Ta'ala itu salahnya besar sama anak saya. Anak dikeroyok sama habaib dulu sampai rapat di Dalwa, rapat yang kedua di Hib Taufik, dan akhirnya mereka waktu itu bilang ya sudah damai. Ternyata enggak, mereka masih mendesak Sofwah supaya dikeluarkan. Anak dikeluarkan dari alumni dan anak dia minta mengalah karena alumni itu nggak mau ribet. Habaib itu sudah keterlaluan. Anak kurang sabar gimana? Anak hanya minta Rabi Ta'ala minta maaf sama anak, sama kiai-kiai yang dulu bergabung sama anak. Itu aja. Anak bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Rabi Ta'ala itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak udah keluar dari dulu, udah imat udah selesai dari dulu. Dari awal anak nggak terlibat kajian imat itu. Begitu muncul ribut, anak cari imat itu, anak bilang awas jangan sampai membatalkan nasab Ba'alawi. Dia bilang iya waktu itu, iya nggak membatalkan, cuma aja kajian gitu kan. Sampai 2 kali anak bilang begitu ke imat dan bilang iya. Dan ketika itu anak mikir masa Rabi Ta'ala nggak ingat sama anak kan? Anak sudah pernah
ngomong santai dengan Habib Taufik. Masa Habib Taufik nggak ingat sama ana, kemudian ngubungin Ali Badri gimana? Barangkali Ali Badri bisa bantu mendamaikan keributan ini. Ana nunggu sampai berbulan-bulan, nunggu sampai ana nulis serial di Facebook sampai atam itu. Ana nunggu, mana Rabi Taufik nggak ada yang ngubungin ana. Saya coba ada yang ngubungin ana, ajak ketemu, ngobrol gimana, kita damaikan ini keluarga. Walaupun yang ribut itu bukan kelompok anak ya, bukan anak buah anak, ini kan anak punya pengaruh di keluarga Wali Songo gitu loh. Lah kok Taufik kok kayaknya sedikit pun nggak ada niat untuk nyari anak, untuk ngajak damai, ngajak kerjasama, minta tolong untuk apa gitu. Saat ini dari awal Taufik itu nyari anak, kemudian ngomong baik-baik, anak bisa pengaruhin Imad. Tapi Abi Taufik malah ngomong ini jangkrik lah, kurupi, tambah jangkrik Imad. Akhirnya mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Taufik, Imad marah, jengkel, dan kelompok-kelompoknya yang lain jengkel, akhirnya tidak lagi mau mendengarkan nasihat anak dari awal sudah bilang jangan batalkan, akhirnya mereka langsung batalkan nasihat Ba'alawi. Pak pun nggak diangkat, tahu yang nggak dibalas, ya sudah, anak sudah nggak bisa ngontrol mereka. Ini upaya anak untuk bantu habaib supaya masalah ini selesai, kelar. Karena kalau nggak kelar nanti habaib akan mendapatkan cacian, akan nggak tahu sampai kapan. Dan harus diketahui ya mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mundur menjadi muhibbin itu. Nantinya kalau berterusan berpengaruh ini ke mereka. Ya khair sih. Ana yang belum cerita ke antum, waktu ana itu didatangi habaib, fa insyaallah 7-8 habaib. Malah ya segaf santri antum itu ada waktu itu. Itu luar biasa. Pembahasannya memojokkan antum. Cuman anak kalam. Sampai anak ini membawa huruf qasam waktu itu ke habaib yang di bed. Wallah kalau Gus Ali sekarang itu sudah lebih membela ke habaib, merangkul ke habaib. Ya segaf menjadi saksi anak gitu. Bahkan anak kalam ke ya segaf, ya kalau antum jarok norok urusan ini, antum tahu Buya Alinya, naam Gus, antum jangan ikut-ikutan sudah. Urusan ini itu di luar antum, masalah Buya Alinya biar ana yang kalam ke Buya Alinya, antum jangan ikut-ikut sudah. Naam Gus, itu jawabannya ya sikap kana. Seperti itu. Acara Banten kurang, masya Allah, 1 mingguan sih. Sudah fakta sih, Rabi'ah Alawiyah dan banyak oknum habib itu sejak dulu itu menghina ana, menghina lembaga Al-Madkhan, menghina banyak kiai-kiai yang gabung sama ana sih. Itu sudah banyak orang tahu. Kalau ana bersikap selalu memaafkan, selalu ngalah, ana dianggap bodoh sama mereka. Banyak orang-orang itu termasuk keluarga Wali Songo yang anggap ana itu bodoh. Sudah digituin sama Ba'alawi, masih aja memaafkan, masih aja kalem. Makanya ana tuh pengen Rabi'ah Alawiyah secara terbuka meminta maaf. Anggaplah nanti tak carikan skenario lah yang sekiranya nggak terlalu malu lah Rabi'ah Alawiyah. Intinya minta maaf, menyesal karena dulu terjadi hal yang tidak baik antara Rabi'ah Alawiyah dengan Rabi'ah Al-Madkhan dengan anak kan. Udah, dengan begitu anak punya alasan kepada mereka, kepada yang jengkel-jengkel ini punya alasan. Sudahlah, mereka sudah menyadari kesalahan, sudah minta maaf, sudahlah kita baik-baik saja, lupakan masalah begitu. Tapi kalau nggak pernah ada minta maaf dari Rabi'ah Alawiyah, kita terus minta anak terus anggaplah mengalah, anak dibilang bodoh sama mereka. Sekarang ini banyak keluarga Wali Songo itu yang sudah terlanjur jengkel, dendam, benci sama Ba'alawi. Sudah susah dinasehati. Bahkan ana sendiri ana itu dianggap belain Ba'alawi. Kenapa belain Ba'alawi? Oh iya, wong itu mertuanya Habib. Kiai Ali Badri itu kan mertuanya Habib, istrinya Ba'alawi. Ya wajar dia itu berkhianat gitu kan. Dia sekarang udah nggak setia kawan dan lain-lain. Kurang apa nih? Ana kurang apa sih?
Sama habaib itu kurang apa? Nah, putar suara ini kepada habaib biar dengar mereka. Nah, kalau ada izin sama dari antum, apa sekalian anak share, kirim via WA, Kev, Mafisya, Aula. Iya, kalau bisa kumpulin habaib sebanyak-banyaknya biar dengerin omongan anak ini. Naam Syekh. Insyaallah nanti Bilal ketika anak liqa majelis sama habaib, anak kasih penjelasan min awal ila akhir. Sirran wa alaniyan, zahiran wa batinan, kulluh anak jelaskan. Insyaallah. Isbir ya Syekh, isbir. Kita juga akan menyimak tanggapan Gus Fuad Pleret menyikapi pernyataan Kiai Ali Badri. Nah, pagi ini saya pakai serban karena saya mau negur orang yang pakai serban tapi tidak benar itu. Ya sudah banyak di upload teman-teman YouTuber bocoran telepon Kiai Ali Badri dengan Gus Gus Ahmad apa siapa. Nah, di situ itu banyak hal yang menurut saya tidak benar gitu. Dan ini contoh bagaimana orang seperti Kiai Ali Badri ini yang membuat perjuangan nasionalisme teman-teman, wabil khusus sahabat-sahabat saya seperti Kiai Imaduddin, Gus Fakih Wiradiningrat, nah itu bagus, Moki Nur Fadil, Kiai Nur Ihya, Kiai Sarip Rahmat, dan yang lain-lain itu dipelintir, diplesetkan oleh para Ba'alawi maupun budak-budaknya gitu. Jadi di situ di telepon itu diceritakan seolah-olah Kiai Imad itu dan kami semua itu mempersoalkan nasab Ba'alawi itu hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik itu memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi kalau Rabito Alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan, untuk membuat pernyataan begini dan begitu. Nah ini saya bilang, saya nggak peduli mau Pak Alawi, mau keturunan Wali Songo, kalau berkhianat kepada bangsa ini, kalau hanya memperjuangkan diri sendiri, saya libas. Tuh ya, saya libas nih. Kenapa begitu? Ini itu adalah perjuangan mengenai kesetaraan di dalam menjadi warga negara NKRI. Perjuangan anak-anak bangsa Nusantara di dalam kesetaraan. Perjuangan membela agama Rasulullah, membela harkat dan martabat Rasulullah dan harkat dan martabat umat Rasulullah. Jadi nggak ada kaitannya itu dengan pengakuan apakah Wali Songo itu dzurriat Nabi bener apa enggak, terbukti apa enggak, Kiai Ali Badri keturunan Wali Songo apa bukan, tersambung ke Rasulullah apa bukan, nggak ada hubungannya. Dan Kiai Ali Badri kan masih meyakini terahnya itu Azmat Kon itu kan versi Pak Alawi itu. Jadi ini bukan masalah kepentingan segelintir orang, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, enggak ada hubungannya. Kiai Imad sejak awal melakukan kajian mengenai nasab Pak Alawi dan ternyata kesimpulannya terputus, titik, dan sampai hari ini tidak bisa dibantah. Dan kajian ilmu DNA yang dilakukan ke Gus Fakih Wiradiningrat, Dr. Sugeng, Dr. Arikim, dan ahli biologi dan ahli DNA di Indonesia yang lainnya berdasarkan hasil tes lebih dari 200 anak-anak warga Ba'alawi di dunia internasional yang telah tes DNA itu open posting, terbukti bahwa Ba'alawi memang bukan dzurriat Nabi. Haplonya G, artinya itu Yahudi Khazar, Yahudi Askenazi, titik. Sama dengan haplonya Stalin, sama dengan haplonya Hitler, titik. Tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tahu semua komunikasi Kiai Ali Badri dengan sahabat-sahabat saya. Dikira saya nggak tahu, saya tahu semua. Suruh bikin apa pernyataan begini dan begitu, suruh husnudon dan nggak ada kaitannya ini hal ilmiah. Dan kita juga tidak memuji Pak Alawi.
Ini bukan kebencian. Gampang kalau mau Kiai Ali Badri mau menjadi pahlawan kesiangan gitu ya. Suruh itu RA itu bikin statement. Kami, Dzurriyyat Ba'alawi secara ilmiah tidak terbukti sebagai Dzurriyyatur Rasul, titik. Gitu loh, berdasarkan kajian ilmu mustaka dan berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan oleh anggota-anggota kami menunjukkan kami bukan Dzurriyyat Rasul. Titik. RA bubarkan, atau boleh juga tetap berdiri, tapi jangan mengklaim sebagai lembaga pencatat nasab Nabi. Itu loh Kiai Ali Badri. Jangan main api lah, sampean jangan main-main api dengan sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya dalam perjuangan kesetaraan ini. Sekali lagi ini bukan masalah Tra Wali Songo versus Tra Ba'alawi, nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Ini kajian ilmiah yang kesimpulannya adalah Habib Ba'alawi itu bukan Dzurriyyat Rasul dari segi kajian ilmu pustaka dan dari segi kajian ilmu DNA, titik. Gitu loh. Kalau mereka ngakui itu, bikin statement seperti itu, selesai. Perkara 1-2 orang oknum menghina Dzurriyyat Wali Songo itu urusan pribadi. Kalau misalnya ada yang melaporkan, siapa tuh Bagus Mogi melaporkan, itu urusan pribadi, tapi nggak ada kaitannya dengan ini. Nggak ada kaitannya dengan ini. Saya jamin nggak ada kaitannya dengan ini. Minta maaf mungkin laporan atau siapa yang melaporkan mengenai penghinaan Wali Songo mungkin dicabut. Tetapi kalau soal kesimpulan bahwa Habib Ba'alawi itu bukan Dzurriyyat Rasul, itu terus dosa besar menyembunyikan kebenaran itu. Jangan jual-jual ayat, jangan jual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Itu loh, dikira saya nggak tahu permainan ini semua. Saya ngamati terus, saya dapat data terus, termasuk itu yang di Banten itu. Apa itu, diskusi abal-abal itu. Mau dibuat seri 2 lagi, bikin proposal lagi ya. Dapat berapa? Yang bener aja. Tanya dari mana? Siapa yang bikin draft tentang perdamaian itu? Nah, ini bukan peperangan. Ini peperangan antar, kalaupun disebut peperangan antar kebenaran melawan pembohongan, penipuan kepada umat Rasulullah. Nggak boleh dilanjutkan dan terbukti berbahaya kan? Terbukti berbahaya. Rizik Syihab itu bisa bikin acara 212. Itu karena klaim Dzurriyyat Nabi, karena dirinya yakin dirinya Dzurriyyat Nabi. Dan masyarakat juga yakin kalau si Rizik Syihab itu Dzurriyyat Nabi. Coba kalau dia tidak merasa Dzurriyyat Nabi dan masyarakat juga tidak mempercayai dia Dzurriyyat Nabi, nggak akan terjadi kayak begitu. Bahar Smith kelakuannya kayak begitu itu karena merasa dirinya di dalam darahnya ada darah Rasulullah dan masyarakat percaya. Itu yang bikin dia jadi kayak begitu. Yang lain-lain juga kayak begitu. Betul loh? Jadi intinya itu nggak ada, seolah-olah di dalam rekaman itu seolah-olah Kiai Imad bisa diatur gitu. Ya kamu kan kepengen loh Kiai Ali Badri dianggap kakaknya Kiai Imad kan itu. Dikira aku nggak tahu. Seolah-olah Kiai Imad itu bisa diatur, seolah-olah Kiai Imad itu orang tukang marah. Enggak, marah karena Wali Songo dihina. Enggak, Wali Songo dihina oleh oknum-oknum Habib. Itu hanya bagian drama kecil saja yang memicu isu ini menjadi lebih diperhatikan masyarakat. Tapi nggak ada hubungannya. Seandainya mereka semua santun pun hasil kajian Kiai Imad tetap hasilnya sama. Ya memang kajian pustaka mengatakan begitu, sampai hari ini juga nggak ada yang bisa membantah. Apalagi hasil tes DNA itu. Tes DNA itu kan ilmu pasti, saintis, nggak bisa dibantah. Betul loh, matematis. Jadi siapapun saya peringatkan, mau Kiai Ali Badri mau macam-macam, jangan main api dengan persoalan ini. Jangan main api. Ini masalah kebangsaan, masalah umat Rasulullah. Nggak ada tawar-menawar. Nggak ada, kita sama-sama husnudon. Bikin draft ini. Siapa yang ngajari kayak begitu? Siapa yang ngajari kebenaran diperjualbelikan, kebenaran dimusyawarahkan tuh siapa yang kayak gitu itu? Hasil kajian ilmiah kok dimusyawarahkan, husnudon saja, apa-apaan itu? Apalagi dengan pemalsuan sejarah, pemalsuan makam-makam dan yang lain-lain. Mosok cuma dirombak aja, yuk kita Dzurriyyat Wali Songo dengan Dzurriyyat Ba'alawi saling husnudon, saling tidak mengganggu, apa-apaan itu? Mental tai kayak begitu itu. Ini soal benar salah, Bung.
Ilmu nasab itu adalah ilmu hitam putih. Masa satu orang punya bapak 2 apa 3 kan ya nggak mungkin. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya peringatkan, jangan main-main dengan sahabat-sahabat saya. Jangan main-main dengan anak-anak bangsa Nusantara ini. Tuh, kalau mau selesai gampang, Robita Alawiyah bikin pernyataan bahwa berdasarkan hasil kajian ilmu pustaka dan berdasarkan hasil tes DNA yang sudah dilakukan, maka Habib Alawi kita nyatakan bukan dzurriyyat Nabi. Udah, itu selesai, pasti anak-anak bangsa Nusantara akan tidak mempersoalkan lagi. Dan jaga sikap, jangan rusak bangsa ini, jangan rusak NU, jangan menghina Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan menghina apa itu ulama-ulama panutan NU, berhenti. Tapi itu pun, itu loh, seandainya itu pun tidak dilakukan, tetapi tidak mau ngaku bahwa mereka bukan dzurriyyat Nabi, ini terus nggak akan berhenti. Itu ya, Ali Badri. Ingat semua teman-teman, siapapun yang konyol-konyolan, mengganggu perjuangan, memberi peluang kelompok munafik, kelompok budak untuk memframing perjuangan kesetaraan ini, untuk membenarkan garis nasab Rasulullah yang sesungguhnya, akan saya libas. Merdeka! Seperti yang sudah sering kita sampaikan, jika masih banyak dari kita yang salah memahami masalah polemik nasab ini. Masih banyak yang beranggapan jika masalah ini hanya masalah antara Kiai Imaduddin dengan tesisnya dan Mbak Alawi atau Robitoh Alawiyah saja. Kita tegaskan lagi, masalah ini adalah masalah umat Islam Nusantara. Bukan hanya masalah antara Kiai Imaduddin dan Mbak Alawi. Karena akibat pengakuan sebagai dzurriyyat Rasulullah oleh para Habib-Habib Ba'alawi ini, dampaknya dirasakan oleh seluruh umat Islam Nusantara. Kiai Ali Badri sudah melakukan klarifikasi terhadap rekaman percakapannya yang bocor, tetapi kalau kita simak klarifikasi itu semakin menguatkan jika ada upaya negosiasi dan kompromi terhadap Ba'alawi. Kiai Ali Badri masih berupaya untuk menyelamatkan nasab Ba'alawi dengan melakukan kompromi dengan meminta Robitoh Alawiyah meminta maaf kepada dzurriyyat Wali Songo. Rupanya Kiai Ali Badri masih gagal faham jika yang menjadi akar masalah dari semua polemik ini adalah pengakuan Habib-Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah. Mungkinkah kita kompromi terhadap kebohongan dan kesesatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi Nusantara? Tentu saja tidak. Kita akan terus perjuangkan masalah nasab Ba'alawi ini. Perjuangan ini akan terus berlangsung sampai Ba'alawi menyadari kekeliruannya selama ini. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.